Episode kali ini aku pengen sharing tentang gimana caraku menerima keadaan dan menghadapi kegagalan dan juga keterlambatan. Jadi aku tuh berasal dari keluarga yang sederhana. Saking sederhananya, almarhum ayahku meninggal gak ada ninggalin warisan harta. Tapi walaupun begitu, aku ngerasa banyak warisan yang udah ditinggalin sama almarhum ayah aku. Salah satunya adalah ilmu. Dan yang lainnya lagi itu kemandirian. Mungkin gak semua orang bisa dapetin dari orang tua mereka. Aku bersyukur akan hal itu. Karena almarhum ayahku meninggalkan banyak ilmu kepada anak-anaknya. Ayahku gak ninggalin hutang, gak ninggalin warisan harta, tapi aku tetap bangga menjadi anak kepada seorang ayahku. Walaupun nanti aku reinkarnasi atau terlahir kembali sebagai orang baru, aku bakal tetap memilih almarhum ayah aku sebagai ayah aku. Di kehidupan manapun, di universe manapun. Karena kalau bukan karena orang tua aku yang sekarang, mungkin aku nggak jadi seperti sekarang gitu. Kalau bukan karena masa-masa yang aku lewatin dengan mereka, mungkin aku nggak bisa jadi Bina yang sharing sama kalian saat ini. Dan kalaupun ditanya aku mau nggak ngubah nasib atau ganti orang, terlahir kembali menjadi siapa gitu, semisal ya aku pengennya terlahir kembali sebagai aku, sebagai Bina dengan orang tua yang sama. Keluargaku itu broken home, bisa dibilang broken home. Aku belum pernah cerita ini sih di YouTubeku. Baru kali ini sebelum tidur, sekarang tuh jam 11.21 malam. Dan ini aku recordnya no script, nothing at all, just sharing. Jadi mama aku itu nggak baik-baik aja hubungannya sama almarhum ayah aku. Sangat-sangat complicated. Mereka itu masih bareng, tapi mereka itu pisah. Ngerti gak sih gimana gitu konsepnya? Ya pasti beberapa dari kalian mungkin ada yang ngalamin ini, broken home, yang dimana orang tuanya gak cerai, tapi mereka gak bareng juga gitu. Ya sebagai seorang anak, aku ngerasa kayak ya sulit sih ngelihat orang tua hubungan mereka berantakan kayak gitu. Walaupun aku ngelihat mereka kayak gitu, aku gak pernah punya dendam gitu. Ya aku juga gak pernah terlintas di pikiran aku buat nyakitin orang lain karena luka yang aku milikin gitu di masa kecil. Justru karena keadaan keluarga aku yang sekarang, yang kemarin, aku jadi berpikir kayak, oh, kedepannya keluarga aku harus lebih baik dari ini. Keluarga yang aku ciptain kedepannya, sama siapa aku nanti, itu yang lebih penting daripada dari mana aku berasal gitu. Dari keluarga mana aku dilahirkan, itu gak sepenting itu. Justru banyak pelajaran yang bisa aku dapetin dari keluarga aku yang sekarang. But it's okay, walaupun gak seharmonis keluarga orang lain. Setidaknya banyak yang aku dapetin dan menjadikan aku karakter yang sekarang, yang bisa dibilang baik versi diriku sendiri.
Dan aku pengen kalian tahu kalau kalian dilahirkan di keluarga yang sebenarnya kalian gak senangi, di mana kalian banyak terluka di dalamnya, it's okay. It makes you stronger. Gak peduli seberapa brokennya keluarga kamu yang sekarang. Ya, yang penting nanti keluarga yang kamu ciptain itu bakal jauh lebih baik dari keluarga kamu yang sekarang. Ambil pelajaran. Jangan dendam. Jangan terlalu lama sakit hati. Dan maafin orang tua kamu. Maafin mereka. Mereka juga baru pertama kali kan lahir di dunia ini. Gak ada orang yang sempurna. Mereka juga sebenarnya mungkin gak tahu kalau mereka menikah bisa jadi seperti ini gitu. Ya, tapi namanya hidup, diterima, dijalani, dan ya kita harus sadar kalau hidup ini ya banyak sekali cuacanya. Ada hujan, ada cerah, kadang mendung. Ya, hari-hari selalu berbeda, nggak selalu sama. Begitu juga dengan keadaan. Entah itu keadaan diri kita, keadaan keluarga kita, dan keadaan lainnya. Dan kita cuma harus bisa ngelewatin itu semua. Dengan menguatkan diri kita. Dengan belajar buat menerima dan memandang semua hal itu dengan perspektif lain. Ya, kita harus mencoba buat mengubah sudut pandang kita. Kalau kita mau bisa lebih tenang, lebih damai, lebih menerima keadaan, kita harus memandang setiap hal itu ada hikmahnya gitu, ada hal baik di balik hal yang udah terjadi. Dan aku selalu menanamkan mindset kalau hal-hal buruk selalu dilewatin sebelum akhirnya mendapatkan hal-hal yang baik. Dan mindset itu yang menguatkanku sampai sekarang. Dan sebenarnya banyak sih gak enaknya tumbuh besar di keluarga yang bisa dibilang gak harmonis. Kayak yang sebenarnya dulu aku pengen jadi pelukis, ya aku harus ngerelain mimpi itu terkubur. Dan ya banyak cita-cita yang harus aku relain karena kondisi keluarga aku. And it's okay. Tahu nggak apa yang aku bilang ke diri aku sendiri pas aku harus mengubur semua mimpi aku yang nggak bisa direalisasiin sama keluarga aku. Oke, jadi aku ngomong ke diri aku sendiri kalau aku nggak bisa realisasikan mimpi aku sekarang, ya aku akan realisasikan mimpi aku pas aku udah dewasa nanti. Dan ya, sekarang aku udah dewasa. I will make my dream happen. No matter what it takes. Aku mau ingetin lagi ke kalian, walaupun banyak keadaan yang membuatmu hancur, membuatmu terluka, tapi please bangkit. Jangan jadiin itu alasan buat kamu nyerah atas semuanya. Karena perjalanan kamu masih panjang. Gak cuma sampai situ. Gagal dan tersakiti itu ya wajar. Itu adalah fase-fase yang harus kita lewati di hidup untuk menjadi lebih kuat, menjadi lebih dewasa. Selagi kamu terus melangkah, terus maju, gak ada yang perlu ditakutin lagi. Jangan noleh ke belakang. Jangan ngelihat masa lalu, tapi fokus ke depan. Fokus sama solusinya. Fokus sama hal-hal baik yang akan terjadi di hidup kamu. Supaya kamu bisa lebih kuat, supaya kamu bisa terus melangkah. Hidup itu sendiri adalah kesempatan. Dan rasa sakit yang kita kira ngeliputi seluruh hidup kita, itu hanya sebagian kecil
Ya, kamu bakal belajar kalau gak apa-apa gagal. Dan ya gak apa-apa gagal, terlambat, atau berbeda dari orang lain. Kamu harus sadar itu. Keep living, keep dreaming, and please fight for your life. Udah, berhenti menyalahkan keadaan. Kamu punya diri kamu sendiri, dan kamulah yang bertanggung jawab untuk hidup kamu sendiri.